Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentraman dan kenyamanan batin akan sangat ditentukan oleh seberapa dekat hubungannya dengan zat pemilik kenyamanan itu, atau seberapa besar kedekatannya dengan zat yang maha damai dan maha tentram. Jadi sebenarnya kata kunci ketika orang ingin bahagia, ingin tentram batinnya, ingin tenang itu terletak seberapa dekat merapatnya dia dengan zat yang maha damai dan maha tentram. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang jauh dari zat yang maha damai, lalai ya, itu hampir dipastikan sulit untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Maka tetap kita punya keyakinan bahwa sumber kedamaian terpenting dalam hidup manusia itu ketika manusia merapat secara baik, secara konsisten terhadap zat yang maha damai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali ya, seorang filosof dan sekaligus seorang ahli tasawuf, di akhir petualangan intelektualnya beliau terjun ke dunia tasawuf ya, di mana dia menemukan kebenaran dan ketentraman batinnya di zona tasawuf itu. Ada 3 cara yang bisa ditempuh orang mencapai pada titik tertentu di mana dia sangat dekat dengan Tuhannya, dan pada saat orang dekat sangat Tuhannya, maka seluruh kedamaian dan ketentraman akan hadir dalam kebatinannya. Yang pertama tahapnya adalah tahap yang disebut dengan takholli ya. Takholli itu sebuah episode atau sebuah tahapan awal di mana orang ingin mendapatkan sebuah ketentraman batin dan ketenangan batin. Apa itu takholli? Takholli itu artinya adalah membersihkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati dan batin manusia. Kalau bahasa dalam nomenklatur istilah agama itu membersihkan akhlakul mazmumah, seperti membersihkan dendam, membersihkan amarah, membersihkan kebencian ya, menghilangkan rasa iri hati, menghilangkan arogansi, semua ya, hal-hal yang dianggap berbau mengotori jiwa itu dibersihkan. Itu proses untuk menuju sebuah kedekatan dan kedamaian yang luar biasa. Nah, setelah semua hal-hal yang negatif itu dikosongkan dari jiwa dan pikiran manusia, lalu tahap yang kedua naik, namanya tahalli. Tahalli itu bisa disebut sebagai proses transformasi pengisian ya, hal-hal yang bersifat positif. Jadi tadi dendam diisi dengan maaf, diisi dengan rasa syukur gitu, diisi dengan dengan ridho, diisi dengan menerima apa adanya, diisi dengan rendah hati. Jadi ditransfer energi positif ya ke dalam batin kita berupa akhlak-akhlak yang al-karimah atau akhlakul mahmudah, akhlak terpuji. Jadi tadi aspek-aspek yang negatif, akhlak-akhlak yang jelek, dari mulai yang marah diganti dengan kesabaran gitu, yang dendam diganti dengan maaf, yang mengeluh diganti dengan rasa syukur gitu ya, dan seterusnya. Semua aspek-aspek yang positif masuk ke dalam jiwa manusia, maka itu akan mulai dekat posisi batin manusia untuk mencapai kedamaian. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang terakhir manusia akan mengalami proses klimak yang disebut dengan tajalli ya. Tajalli itu artinya seseorang sudah bisa nampak tentang kebenaran Tuhan. Kalau boleh saya terjemahkan, tajalli itu di mana orang sudah sangat dekat dengan zat yang maha bersih, karena posisi batinnya udah bersih, sudah tidak ada lagi amarah, sudah tidak ada lagi rasa dendam, sudah tidak ada lagi kebencian ya. Yang ada hanya memaafkan, yang ada hanya rasa syukur, yang ada hanya menerima, yang ada hanya ridho. Ini batin manusia sudah sangat steril, sehingga kemudian dia sangat dekat dengan Tuhan. Maka tajalli, disitulah akan nampak kebenaran Tuhan yang sesungguhnya, dan disitulah manusia akan menemukan kebenaran hakiki, sekaligus akan menemukan kedamaian dan ketentraman yang luar biasa. Itu pengalaman spiritual yang dialami oleh Al-Ghazali, sekaligus sebagai salah satu teori ya, bagaimana orang proses menuju Tuhan, menuju zat yang maha damai ya,
ada 3 tahapan tadi. Ya. Taholi, bersihkan sifat-sifat negatif. Tahali, transfer dengan energi-energi positif. Ya. Dan tajali, akan nampak kebenaran Tuhan dan dia akan menjadi orang yang sangat damai dan tentram. Mudah-mudahan bermanfaat kiat sederhana ini. Mari kita ciptakan batin kita menjadi orang bahagia dengan cara lebih merapat dan mendekatkan diri kepada zat yang sangat dan maha bahagia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.